Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu untuk setiap kami, perlindungan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk ibadah online bersama GCC. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Mari bawa hatimu, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari jemaat lebih sungguh lagi katakan, ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Oh, kami mau taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari bawa hatimu menyembah Tuhan pagi hari ini. Hanya Dia yang layak terima pujian dan sembah. Kami sembah
nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Kami mau terus taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kami mau terus mengikut Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, 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 no turning back. Sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami siap bersuka cita bersorak bagi nama-Mu. Mari yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin, puji Tuhan. Kasih salam katakan ajaib Tuhanku. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Sebab Dia ajaib. Amin. Tak terbayang kebesaran
berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Haleluya. Katakan Raja mulia. Selamat sore yang terbaik buat Raja mulia. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur buat sukacita yang Kau berikan untuk setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biar firman ini jadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia, ku tetap setia. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari angkat tangan katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia, ku tetap setia. Telah kulihat, terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia, ku tetap setia. Kau dapat dia, ku tetap setia. Kau dapat dia, ku tetap setia. Haleluya. Selidiki hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya.
bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman ini menjadi benih yang tumbuh di tanah yang subur di dalam hati kami. Dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkati Tuhan pada waktu menyembah dan memuji tadi. Amin, puji Tuhan. Sekarang kita siapkan diri kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan dengan judul taat membawa kemenangan. Tetapi ketidaktaatan membawa kehancuran. Taat membawa kemenangan. Tetapi ketidaktaatan membawa kehancuran. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, yang menyusu, lembu maupun domba, onta maupun keledai. Sekali lagi, firman Tuhan saya bacakan buat kita semua pada pagi hari ini. 1 Samuel 15 ayat yang ketiga. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, onta maupun keledai. Tuhan memberikan perintah kepada Samuel untuk disampaikan kepada Saul. Perintah ini diberikan kepada Saul supaya Saul ini yang pertama adalah berperang melawan Amalek. Kenapa berperang melawan Amalek? Karena Amalek itu bangsa yang pernah membantu Raja Eglon, yaitu Raja Moab, untuk menyerang bangsa Israel. Itu yang membuat bangsa ini harus ditumpas habis oleh bangsa Israel, umat pilihan Allah. Allah memerintahkan kepada Saul lewat Nabi Samuel. Itu pesan yang diberikan oleh Allah untuk Saul. Dan kita harus tahu bahwa Saul itu dipilih oleh Allah adalah untuk menjadi raja, bukan untuk menjadi imam. Dipilih untuk menjadi raja, yaitu Saul ini hanya untuk memimpin bangsa ini, baik untuk berperang maupun juga untuk mengatur kerajaan itu bisa menjadi baik, memanage kerajaan itu dengan lebih baik. Tetapi apa yang terjadi dengan Saul? Yang kedua, Allah berpesan kepada Saul supaya menumpas habis seluruh bangsa Amalek dengan tidak ada tersisa satupun, tidak ada tersisa sedikit pun. Itu pesan yang diberikan oleh Allah kepada Samuel untuk Saul supaya memerangi dan memusnahkan bangsa Amalek yang pernah membantu Raja Moab untuk berperang melawan orang Israel. Yang terjadi di sana, memang Saul melakukan apa yang diperintahkan di sana. Di ayat yang ke-18 pasal 15 1 Samuel ini
berkata begini, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan pergilah. Tumpaslah orang-orang berdosa itu. Orang-orang Amalek. Selain mereka memerangi, memusuhi bangsa Israel, membantu Raja Moab. Ternyata orang Amalek pun mereka berdosa. Apa yang dikerjakannya? Dosa yang disebut oleh Allah. Amalek menyembah kepada berhala. Amalek tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Maka di sana dikatakan tumpaslah orang-orang berdosa itu. Yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Itu pesan yang diberikan oleh Allah kepada Saul melalui Nabi Samuel. Nah, sekarang kita bisa melihat. Kita masuk kepada bagian yang penting. Bahwa ketaatan membawa kemenangan. Tetapi ketidaktaatan membawa kehancuran. Apa yang dilakukan oleh Saul? Mulanya Saul menunjukkan ketaatan. Saul tidak memerangi bangsa-bangsa yang ada di sekitar. Bangsa-bangsa yang dilewati oleh Saul. Bersama dengan tentaranya. Saul tidak memerangi mereka. Fokus kepada pesan Tuhan. Yaitu memerangi bangsa Amalek. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 6. Tertulis di sana. Berkatalah Saul kepada orang Keni. Berangkatlah, majulah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek. Saya ulangi, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek. Supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel? Ketika mereka pergi dari Mesir, sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Saul ketika bertemu dengan orang Keni, Saul tidak memerangi, Saul tidak menghancurkan, Saul tidak mengalahkannya bersama dengan tentara. Tapi Saul mengambil pesan yang dipesankan oleh Tuhan. Yang ditumpas adalah orang Amalek. Maka orang-orang Keni disuruh minggir, tidak diperangi. Pertama, Saul menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Apa yang dipesankan oleh Tuhan dikerjakan. Orang Keni tidak dimusuhi. Orang Keni menjadi sahabat. Lalu mereka menghindarkan diri. Yang kedua, dikatakan begini. Apa yang dikerjakan oleh Saul? Saul berperang memang betul melawan orang Amalek. Dan yang terjadi adalah kemenangan. 1 Samuel pasal 15 ayat ke-7. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Pesan Tuhan kepada Saul ketika dilakukan berperang melawan orang Amalek. Walaupun bangsa Amalek lebih besar daripada orang Israel. Jumlah tentara mungkin lebih banyak. Tetapi tetap Tuhan sudah berpesan kepada Saul supaya menumpas habis dan kemenangan diberikan kepada Saul dan kepada bangsa Israel. Maka yang terjadi ketika Saul memerangi orang Amalek. Yang terjadi Saul mengalami kemenangan bersama-sama dengan orang Amalek. Bersama-sama dengan orang Israel. Orang Amalek dikalahkan. Semuanya ditumpas habis. Raja dan seluruh rakyat di sana. Bahkan seluruh binatang. Tidak ada. Pesannya itu tidak disisakan. Tetapi ternyata yang dilakukan oleh Saul ini berbeda. Memang orang Amalek dikalahkan. Raja dibikin tunduk di sana. Sudah tidak lagi ada kekuatan bagi Amalek. Ketika Saul ada di dalam ketaatan. Ketika Saul berpegang pada pesan Tuhan. Ketika Saul mendengarkan suara Tuhan. Ketika Saul mendengarkan pesan Nabi Samuel itu. Maka Saul berperang melawan orang-orang Amalek. Walaupun lebih banyak tentara. Tapi yang terjadi, Saul tetap menang. Saul mendapatkan kemenangan. Tetapi bahayanya ternyata pesan Tuhan tidak semuanya diterapkan oleh Saul. Terbukti, yang pertama,
Saul itu, pesan yang diberikan oleh Samuel itu tidak sepenuhnya dilakukan. 1 Samuel pasal 15 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup. Masih ingat apa pesan Tuhan kepada Saul, Bapak Ibu? Pesan Tuhan kepada Saul melalui Nabi Samuel adalah tumpas habis. Tumpas segalanya. Tidak boleh tersisa, satu pun tidak boleh, sedikit pun tidak boleh. Tapi Saul ternyata menangkap Agag dan dibiarkan di sana hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpas dengan mata pedang. Raja ditangkap hidup-hidup. Pesannya apa? Harus dibunuh semuanya. Tidak boleh tersisa. Tapi Saul menangkap rajanya itu dibiarkan hidup-hidup. Tidak dimusnahkan. Sementara rakyat semua ditumpas habis. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lihat di sini. Apa yang terjadi? Ketika Saul melakukan perintah daripada Tuhan, memang bangsa Amalek itu ditumpas. Dikalahkan, tetapi ternyata masih disisakan. Yang pertama yang disisakan adalah rajanya. Hanya ditangkap hidup-hidup. Yang kedua, binatang-binatang yang tambun, kambing, lembu, yang baik-baik tidak dimusnahkan. Padahal pesan Tuhan semua harus dimusnahkan. Tapi ternyata Saul melihat binatang-binatang yang tambun, Saul sangat sayang. Alasannya adalah ini nanti akan dipakai. Raja tidak dibunuh, kenapa? Karena yang penting dia sudah kalah. Binatang-binatang tambun ini kenapa tidak dimusnahkan? Alasannya akan dipakai untuk korban persembahan. Alasannya akan dipakai untuk korban kepada Tuhan. Karena dia ingat mungkin di dalam perjanjian, di dalam di dalam hukum Taurat, ketika memberikan korban persembahan, harus korban yang tidak bercacat dan tidak bercela. Harus yang terbaik. Tetapi pesan Tuhan tidak seperti itu untuk Saul kepada Raja Agag, kepada orang Amalek. Harus ditumpas di sana. Semuanya tidak peduli. Itu tambun atau tidak tambun, baik atau baik. Pokoknya semua rakyat dan raja dan beserta binatang-binatangnya semua harus ditumpas. Itu pesan Tuhan. Saul melanggar apa yang dipesankan oleh Tuhan. Kadang-kadang memang kita ini berpikir seolah-olah itu baik di hadapan Tuhan. Saul mungkin berpikir seperti itu. Wah, aku siapkan yang terbaik lah. Aku siapkan itu yang terbaik nanti untuk persembahan kepada Tuhan ketika sudah mulai mengalami kemenangan. Tapi ternyata tidak. Itu bukan pesan daripada Tuhan. Itu bukan pesan daripada Tuhan. Yang dipesankan oleh Tuhan adalah tumpas semuanya. Kadang-kadang kita hidup ini masih sayang dengan apa yang menjadi kita suka. Apa yang menjadi kesenangan kita. Aku ya percaya sama Tuhan, tapi untuk yang ini aku tidak. Ini kan masih bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Hobiku ini masih bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Kesenanganku ini masih bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Tapi Tuhan mau semua itu harus ditinggalkan. Supaya kita kembali dari nol. Kita dibentuk oleh Tuhan. Kita dilatih oleh Tuhan dari nol. Bukan karena kekuatan dan gagah kita. Tuhan mengawali dari start awal. Selanjutnya itu dengan kuasa Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus pernah mengirim
12 orang berpasang-pasang di sana. Ketika 12 orang berpasang-pasang dikirim para muridnya ini untuk memberitakan Injil. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan berkata begini, kamu pergi tidak usah membawa apapun. Tetapi kalau kamu sampai kepada satu rumah, kamu beri salam lalu disapa dan diterima oleh mereka, masuk dan tinggal di sana. Tidak membawa bekal apapun. Cukup pergi. Kenapa? Karena Tuhan mau. Tidak ada satupun yang kita andalkan dari diri kita, tidak ada satupun yang kita andalkan dari kekuatan kemampuan kita, tapi sepenuhnya kita andalkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan inginkan. Dengan apa yang ada pada kita persembahkan kepada Tuhan. Dengan apa yang ada pada kita maju untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. Saul menjadi contoh yang tidak patut ditiru dalam kehidupan kita. Masih menyisakan hal-hal yang harusnya semua dimusnahkan. Kita pun ketika dipanggil Tuhan, kita tinggalkan apa yang menjadi kesukaan dan kebanggaan kita. Pada waktu Petrus bersama dengan teman-temannya dipilih, dipanggil oleh Tuhan menjadi muridnya. Petrus, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa yang dilakukan Petrus? Semua jala ditinggal, perahu ditinggal, lalu dia mengikut Yesus. Ketika Lewi dipanggil oleh Yesus, mari ikutlah aku. Apa yang dikerjakan Lewi? Pada waktu itu Lewi sedang menarik pajak. Tetapi ketika Lewi melihat panggilan daripada Kristus, maka Lewi menaruh semuanya itu dan dia pergi mengikuti Yesus. Ketika Sakeus dia naik ke pohon, lalu Yesus memanggil Sakeus, Sakeus turun. Hari ini aku mampir ke rumahmu. Apa yang terjadi? Sakeus langsung turun dan pulang. Dan ketika Sakeus pulang, dia mempersiapkan semuanya. Bahkan teman-temannya yang berdosa, teman-temannya orang-orang yang pemungut-pemungut cukai ini dikumpulkan di sana. Seisi rumah itu ketika Yesus datang, seisi rumah itu diselamatkan. Yang perlu catat bagi Sakeus, setelah Yesus masuk di rumah itu, yang terjadi Sakeus ini, dia berkata, kalau ada orang yang kami peras, kami kembalikan 4 kali lipat. Itu yang dilakukan Sakeus. Kalau dihitung, bisa-bisa semua hartanya habis. Selanjutnya Sakeus mengikut Yesus. Tidak boleh ada satupun yang menjadi kekuatan kita selain Yesus. Makanya Tuhan berpesan kepada Saul supaya semua apa yang ada dari orang-orang Amalek harus ditumpas. Semua apa yang menjadi latar belakang kita, semua apa yang menjadi background kita, semua apa yang menjadi kesenangan kita dahulu, taruh semuanya, lalu kita bergerak bersama dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Saul? Ternyata yang dilakukan oleh Saul benar-benar tidak menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Di mana ketidaktaatannya? Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jalan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Saul ternyata tidak mendengarkan suara Tuhan. Saul ternyata menuruti keinginannya sendiri. Seolah-olah itu menjadi sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Ingat bahwa itu bukan pesan daripada Tuhan. Sama dengan ketika kita mungkin berpikir, oh ini baik, oh ini baik. Tapi kalau itu hanya atas dasar pikiran kita, atas dasar angan-angan kita, bukan kehendak Tuhan, mari kita tinggalkan. Saul tidak mendengarkan suara Tuhan. Nah itu Saul menjadi tidak taat kepada Tuhan. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Saul? Yang mengakibatkan Saul ini menjadi sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saul berdalih.
Saul berbohong bahwa menjarah korban itu, menjarah binatang-binatang itu adalah untuk menyisakan korban-korban itu, menyisakan binatang-binatang itu adalah untuk korban. Seolah-olah Tuhan mau diberikan korban itu. 1 Samuel pasal 15 ayat 15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing, domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Mengatasnamakan keinginan rakyat. Padahal ini adalah idenya dia. Dan itu yang dikerjakan. Saul tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka dampaknya bagi Saul. Yang pertama, Tuhan menolak untuk menjadi raja Israel. Langsung dicopot, saudara, oleh Tuhan. Langsung tidak diperkenan oleh Tuhan. 1 Samuel 15:26. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Lihat baik-baik di sini. Ketika Saul menolak suara Tuhan, ketika Saul menolak firman Tuhan, maka Tuhan menolak Saul. Ada firman diberitakan, bukan diterima, tapi ditolak. Yang terjadi, Tuhan juga menolak. Karena itu kesempatan buat kita, kalau ada firman, jangan sampai ditolak, terima. Kebenaran firman terima dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita diberi kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan, terima itu satu kesempatan. Kalau itu yang kita kerjakan, maka Tuhan akan memperkenan kita. Untuk situasi yang ada saat ini, di GCC ada kelompok-kelompok belajar firman. Tetapi dengan situasi yang ada saat ini, kelompok-kelompok belajar firman sudah mulai terhalang. Tetapi Tuhan tetap memberikan cara kepada kita lewat alat media kita. Kita gunakan seperti hari Jumat yang lalu. Kita sudah memulai. Ada kelompok PA, pendalaman Alkitab. Sementara saya jadikan satu secara umum. Siapapun boleh ikut bergabung bersama. Lewat Google Meet. Saudara bisa bergabung di sana. Ada topik-topik yang kita akan diskusikan bersama. Jangan sampai ditolak. Mari diterima. Lakukan dalam saudara. Saudara akan menerima kebahagiaan dari Tuhan. Saul tidak. Menolak maka ditolak oleh Tuhan. Menolak firman ditolak oleh Tuhan. Yang kedua, dampaknya Saul tidak diterima permohonannya. Doanya tidak diterima oleh Tuhan. 1 Samuel 15:30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allah. Sudah menjadi sia-sia, tidak lagi diterima oleh Tuhan. Permohonannya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Walaupun dia sudah menyatakan diri bertobat, tapi kenyataan pertobatan itu tidak diterima oleh Tuhan. Sudah terlanjur sakit hati Tuhan apa yang diperbuat oleh Saul. Perhatikan baik-baik, jangan sampai kita mengalami seperti Saul. Saya percaya Bapak Ibu ingin doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Kalau doa-doanya ingin dikabulkan oleh Tuhan, terima firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Jangan ditolak. Supaya permohonan-permohonan kita diterima oleh Tuhan. Yang ketiga, seorang nabi pun tidak mau untuk menemui dia. Dalam 1 Samuel pasal 15:35, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi.
Tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Penyesalan Tuhan kepada perbuatan Saul. Penyesalan Tuhan untuk mengangkat Raja Saul menjadi raja. Karena Saul ternyata tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau orang tua kita saja tahu kalau apa yang dipesankan lalu kita tidak lakukan, orang tua bisa menjadi marah. Betul? Sebagai anak-anak ketika orang tua pesan, lalu pesan orang tua tidak dikerjakan, maka orang tua bisa marah. Apalagi Tuhan. Seperti Tuhan dengan Saul. Ketika Saul tidak menerima pesan Tuhan, Saul tidak melakukannya, Tuhan menjadi marah, Tuhan menjadi tidak suka, dan Tuhan sudah tidak lagi mau ditemui. Kalau sudah tidak mau ditemui, waduh, bahaya Bapak Ibu. Bahaya. Karena itu mari, jangan sampai kita melakukan seperti yang Saul lakukan. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah ini. Yang pertama, dengarkan suara Tuhan. Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Tuhan berbicara lewat hamba-hambanya. Lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu. Dengarkan apa yang diperintahkan. Tuhan sebenarnya bukan korban persembahan yang diharapkan. Tetapi yang Tuhan mau adalah dengarkan suara Tuhan. Kalau kita ingat Marta dan Maria, Tuhan berkata Maria lebih baik daripada Marta. Kenapa? Karena ketika Tuhan datang, Maria duduk di kaki Tuhan Yesus, lalu mendengarkan pengajaran Yesus. Marta, apakah tidak baik? Sebenarnya apa yang dipersiapkan oleh Marta itu baik. Apa yang dilakukan oleh Marta itu baik. Karena dia ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan, lalu dimasakkan, dipersiapkan apa-apa di sana, ingin memberikan yang terbaik. Tapi ternyata Tuhan katakan ketika Marta memanggil Maria, Maria, ingat ini loh, bantu aku persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Marta, Marta, engkau tidak mengambil apa yang dilakukan oleh Maria. Yang dilakukan oleh Maria itu yang terbaik. Apa? Duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan pengajaran Tuhan. Maka hari-hari ini bagaimana supaya kita ini bisa mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Gunakan waktu yang ada adalah untuk mendengarkan suara Tuhan. Tidak bisa kita pergi ke gereja. Kenapa? Karena situasi yang ada apa yang disampaikan oleh pemerintah supaya kita tidak mendekatkan diri, tapi kita harus menjaga jarak. Maka semua tempat-tempat ibadah harus kembali ibadah di rumah saja. Dan lewat situasi ini, kita gunakan, kita secara pribadi mendekatkan diri dengan Tuhan. Lewat ibadah seperti ini. Gunakan. Bukan korban persembahan saja. Bukan binatang yang tambun. Tapi diri kita bawa kepada Tuhan. Bawa hidup kita untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Dan itu yang menjadi ibadah yang sejati. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Yang berikutnya ternyata lakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, maka Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Bukan kehancuran, bukan kekalahan, tapi Tuhan memberikan kemenangan, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari lakukan 3 perkara untuk kita bisa mendapatkan kemenangan. Dengarkan suara Tuhan. Bukan korban persembahan yang dimau oleh Tuhan, tapi persembahan kita kepada Tuhan datang dengan memuji dan membesarkan nama Tuhan, mendengarkan suaranya, itu yang Tuhan mau. Lakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita mengalami kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan.
Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Selanjutnya kita akan masuk untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada pagi hari ini. Mari bersama-sama angkat tangan saudara. Syara lama ramata kara lama sikiri pindiara lamu. Kira lama rama takara lama sikiri pida lama rama takara lama sandara mata kara lama si. Kira lama lamu. Ira lama siri bina lama siri bina lamu. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan menyelidiki hati setiap kita untuk kita terus berada di dalam apa yang menjadi rencananya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Syabara lama taka para lama sidi pinara lama rama lama sidi pinana lamu. Kira mana malama sidi pinana lama naramu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apa yang kami dengar hari ini, biar itu menjadi petunjuk bagi kami, menjadi pimpinan bagi setiap kehidupan kami untuk kami melangkah. Sehingga selama sepekan ke depan Tuhan, kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, berjalan sesuai dengan perintah-Mu, berjalan sesuai dengan perintah firman-Mu ya Tuhan. Maka kami percaya hidup kami menikmati yang terbaik daripada-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan setiap pribadi pas pribadi yang pagi hari ini bersama-sama beribadah Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Saatnya kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami. Engkau memulihkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah bangsa kami Tuhan sungguh-sungguh kembali pulih seperti sedia kala. Dijauhkan dan dilepaskan dari setiap virus corona yang sedang melanda bangsa ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa ini dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati dengan hikmat. Engkau memberkati dengan kearifan. Engkau memberkati dengan kebijaksanaan. Sehingga segala keputusan yang diambil mendatangkan damai sejahtera. Segala keputusan yang dikerjakan mendatangkan sukacita bagi setiap rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kepadamu, biar kesatuan hati tetap terjaga dari pusat sampai di pelosok-pelosok daerah Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Terlebih kami berdoa untuk penyebaran virus corona ini diputuskan mata rantainya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan
Dan kami berdoa Tuhan saat ini untuk pasien-pasien yang terjangkit virus corona ini Tuhan. Oleh kuasa darah dan bilur-Mu, mereka terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk para dokter dan perawat yang ada, bahkan pegawai-pegawai yang ada di rumah sakit yang sedang menangani virus ini, yang menangani pasien-pasien ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah mereka dalam lindungan-Mu, mereka dilepaskan, mereka dijauhkan dari serangan virus yang ada di dalam nama Tuhan Kristus. Kami juga berdoa untuk aparat pemerintah yang ada, TNI dan Polri yang ada Tuhan, yang bekerja sama untuk menangani, memutus mata rantai penyebaran virus ini Tuhan. Engkau juga memberkati, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka tidak tertular di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin daerah yang ada, gubernur, bupati dan wali kota. Biarlah mereka juga Tuhan dilepaskan dari serangan virus yang ada. Lalu apa yang diputuskan untuk daerah-daerah ini Tuhan, mendatangkan damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia yang terdampak virus ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar mereka dapat perlindungan daripada-Mu. Khusus kami berdoa untuk ekonomi bagi bangsa ini Tuhan. Dengan situasi yang ada saat ini, kami menyerahkan kepada-Mu. Biarlah Tuhan ekonomi bangsa ini kembali pulih seperti sedia kala. Di dalam nama Yesus, usaha-usaha bisa berjalan dengan normal, pekerjaan-pekerjaan bisa berjalan dengan normal. Bagi setiap rakyat Indonesia kembali bisa beraktivitas dengan normal di dalam nama Yesus, karena virus boleh terhenti di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan kepada-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu, khususnya Tuhan yang hari ini mengalami sakit. Mari Bapak Ibu yang mengalami sakit, angkat tangan-Mu, serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saat ini nyatakan Tuhan kuasa kesembuhan atas setiap umat-Mu yang sakit di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit apapun yang dialami oleh setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan, kami percaya saat ini mereka terima kesembuhan daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang menerima pergumulan Tuhan, pencobaan yang mereka alami boleh dilalukan di dalam nama Yesus. Jalan keluar datang pada setiap umat-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau sudah melawat setiap kami, Engkau juga memberkati setiap kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Mari bersama-sama sambut berkat Tuhan. Segala damai sejahtera sukacita dilimpahkan oleh Tuhan, dicurahkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sekarang terimalah berkat. Diberkati engkau di dalam studimu, diberkati engkau di dalam pekerjaanmu, diberkati engkau dalam usahamu, diberkati engkau di dalam pelayananmu, diberkati engkau dalam rumah tanggamu, diberkati generasimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, berkat yang diberikan oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Berkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, mari bersama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ibadah pada pagi hari ini kita selesai. Tetapi saya percaya Roh Kudus terus bersama dengan Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.